Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, dan tentu saja saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Tentu saja channel ini bertujuan juga untuk mencegah pemurtadan. Mari kita belajar kristologi bersama para debater atau apologet Muslim yang sudah luar biasa keilmuannya di bidang kristologi. Seperti biasa, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang pada kesempatan kali ini Pendeta Luga Tambunan yang ngakunya sebagai nabi untuk umat Kristen, namun umat Kristen menolak kenabiannya. Pada kesempatan kali ini Luga Tambunan ngamuk atau tidak terima dirinya disebut nabi palsu. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Selamat menyaksikan. Oke, saya mau tanya Bang Luga nih, karena Bang Luga sering aku ketemu sama Allah. Saya mau tanya, bentuk Allah atau yang Bang Luga lihat itu sosok laki-laki. Apa? Sosok laki-laki? Sosok laki-laki. Oke, di mana dia? Ini kayaknya debat-debat pemula nih, udah turun aja lah. Pertanyaan gitu. Jangan lari dulu, Luga, jangan lari. Jangan dari pertanyaannya debat pemula ini. Kok debat pemula? Itu justru prinsip itu. Di mana Allah? Kan saya tanya, kamu udah ketemu, otomatis kamu tahu di mana dia. Bilanglah di mana di surga. Terus kenapa lagi? Di surga. Di surga, ucap. Oke, coba jelasin surga gimana? Gambarannya gimana coba? Jelasin gambarannya. Coba jelasin gambarannya gimana? Coba jelasin debat itu bikin pertanyaan mematikan. Ini mah debat kacang pemula, ini mau cari yang lain aja lah, males gue debat. Lu jawab juga nggak bisa, framing orang. Aduh, Luga. Makanya, kalau nggak bisa jawab jangan bilang males Bang Luga. Yang jujur aja lah, kenapa sih? Kan saya bilang di surga. Iya, coba jelasin. Jelasin surganya kayak gimana? Nggak, saya tanya gini. Oke, saya tanggapi. Saya tanggapi. Bang Luga berani bilang di surga. Surga aja, Bang Luga aja belum pernah ke surga, kok Bang Luga tahu itu di surga? Dari mana? Yang ngasih tahu itu surga siapa? Kan Yesus berkata, dia akan dulu di sebelah kanan Bapa, di tempat yang maha tinggi. Iya, coba jelasin. Gimana? Iya, bentuknya gimana surga itu? Coba jelasin coba. Iya, Bapak itu ada istana. Di dalam istana itulah Bapak bertahta, dan tahta King of Kings. Di sebelah kanan itu ada tahta King of Kings, itu tahta raja segala raja. Bapak itu jabatannya bukan King of Kings, tapi Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa dengan King of Kings itu beda, tapi keduanya itu Tuhan. King of Kings itu Tuhan, Bapak juga Tuhan, tapi bukan dua Tuhan, karena rohnya Bapa ada di dalam King of Kings itu. Itulah Tuhan Yesus. Pakai bahasa jadi apa? Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Ya, bahasanya dia lah, bahasa. Iya, bahasa apa? Enggak, Luga ngomong sama dia pakai bahasa apa? Luga ngomong pakai bahasa apa sama dia? Pakai bahasa isyarat atau bahasa apa? Ya, ketika kita bicara dengan Tuhan, kadang-kadang kita memakai bahasa yang kita bisa ngerti seperti bahasa Indonesia. Tapi kalau orang itu berbicara itu ada bahasa surga. Apa tuh? Dia bisa bahasa segala macam, tapi bisa apa bahasanya? Oke. Bahasa surga namanya. Iya, apa bahasanya? Contoh, kasih contoh. Boleh saya klarifikasi, Pak Luga? Kasih dua kata ini aja. Kayaknya ini bukan debater nih, cara bertanyanya. Ya sudah, Bang Luga, saya klarifikasi Bang Luga. Bang Luga tadi, Bang Nabi Luga, Bang Nabi Luga tadi kan bilang kalau Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti Yesus itu kan bukan Bapa ya. Berarti ada yang lebih tinggi dari Yesus ya. Yesus itu firman Bapa, Yesus itu hatinya Bapa. Iya, kan duduknya sebelah kanan Bapa. Iya, Yesus itu duduk di sebelah kanan.
Nah, iya, tapi itu bukan dalam konteks dua orang, itu Tuhannya satu orang tapi perwujudannya dua. Lah yang duduk di sebelah kanannya itu Satu siapa? orang tapi wujudnya dua. Ya dia Yesus juga kan saya bilang satu tadi orang Luka tapi tadi wujudnya bilang dua. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti kan bukan Bapa sendiri Kalau kan? satu orang gua ada yang duduk di sebelahnya Bang Luga, gimana sih Bang itu Luga yang nih? yang butuh klarifikasi pendengar ini. Saya pendengar loh ya. Sebentar, Untuk klarifikasi. Terus yang duduk di Kan saya sebelah bilang, kanannya itu siapa? Oke, saya bantu yang Bang Luga. duduk di sebelah kanan itu adalah rohnya sendiri, rohnya Bapak itu duduk di situ. Oke, berarti ibarat Jadi bayi Bu, kembar itu siam bukan kepala dua. tiga ya. Aduh. Ya kalau rohnya yang duduk di sebelah kanan kan berarti dia juga. Rohnya duduk di Ini belakang rohnya nggak dia kelihatan, juga. yang duduk di sebelah kanannya itu nggak kelihatan. Jadi yang Ya, kelihatan tapi cuma kan, satu. Penentunya itu kan roh yang ada di dalam. Nah, kalau roh yang ada di dalam adalah roh Bapak ya kan berarti Bapak juga. Ya tapi kan kalau Ya, kelihatan maka- kasat iya, mata kalau dua enggak- orang yang kalau duduk ya enggak- tetap dua orang Bang Luga. Yang duduk dua ya tetap dua. Iya, Ini betul. gimana sih kalau kamu jelas-jelas ngomong dua ngatur dikatakan kayu. satu ini Ya, gimana Bang? Sebentar, saya mau teruskan perkataan Bang Luga. Ini dunia sudah mau kiamat. Ya, orang yang pelit masuk neraka. Masa dari dulu mawar aja. Sekali-sekali dong paus gitu kan, kereta. Ya kan Bang Luga? Iya kan, Betul, debat terkelas dunia. Masa cuma Iya. kasih satu mawar? Iya Nabi lagi. Lanjut. Lu kan orang yang mau ke neraka tuh kan banyak. Orang kan senangnya itu kan di mana orang kalau gelarnya dokter, gelarnya pendeta. Kalau gua kan nggak mau pakai gelar-gelar gituan. Tapi gelar gua dari Tuhan ya itu rasul sama nabi, selesai. Iya Bang Luga. Makanya tadi saya tanya, Bang Luga tuh ngobrol sama Tuhan tuh pakai bahasa apa? Soalnya yang dua dibilang satu, satu dibilang tiga tuh itu bahasa Pakai mana? bahasa Indonesia. Itu kan bahasa Indonesia nggak gitu. Yang dua ya kalau ada dua Ya kan, ya dua Bang. orang. Bukan kau yang ngatur. Kan kita kan ngomong kan ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu roh. Itu kiasan. Saya Bang dengan Luga. Abu Adit pun satu Bukan ini. berdasarkan Kita nggak ngatur, cuma perkataan Bang Luga yang kita bahas ini perkataan Bang Luga. Ada yang duduk di sebelah kanan Bapak. Kok Bang Luga bilang itu Nah, kalau bukan saya bilang dua? Yesus yang duduk di Kan sebelah udah jelas kanan. itu dua. Sebentar, Waalaikumsalam sebentar. warahmatullahi wabarakatuh. Kan kamu baca dong ucapan Yesus. Yesus kan bilang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah firmannya sendiri. Firmannya sendiri artinya bagian dari dalam dirinya. Firman itu kan hati. Hatinya Bapa. Firmannya Bapa, kata-katanya Bapa duduk di sebelah kanan. Iya, Lalu Pak. siapa yang duduk di sebelah kanan? Cuman yang Itu duduk saya kan tetap ikuti. dua. Cuman yang duduk Saya kan ikuti. tetap dua, Bang Luga. Bang. Cuman yang duduk kan tetap Tunggu. dua. Mbak, sebentar Mbak. Izin Saya biar- ikuti. Saya ikuti, Iya, saya yang ikuti. duduk tetap dua, Saya tetapi ikuti. yang duduk sebelah kanan itu tetap firman, bukan jadi nabi. Ya udah, saya ikuti Makanya Bang gua Luga. bedarin. Saya klarifikasi ya. Tadi bilang firman. Seandainya berarti firman itu Yesus ya? Iya. Iya Bang. Nah, kalau kalimatnya Iya. firman diganti dengan Yesus bagaimana? Coba dibaca lagi. Kalimat firman itu diganti Yesus. Jangan firman, ganti Yesus gitu. Iya, Lalu dibaca ulang. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Kenapa? Ya, Kan ada masalah. Alanya jangan dirubah dengan Yesus juga gitu. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Allah. Yesus. Yesus itu ada juga Allah. Yesus ada Allah. izin. Biar mencoba. Allah ini kan terdiri dari 3 bagian. Sebentar. Gini aja. Allah ini kan terdiri dari 3 bagian. Ya. Kita sapa dulu Izin ya. Bapak Tua Panjaitan. Halo. Selamat siang Bang. Selamat siang, Bapak Tua Panjaitan. Kristen apa Islam? Kristen Bang, Kristen. Oh iya. Ini ada Nabi Luga deh. Silakan Bang. Izin ya, Bang Luga saya mau tanya. Begini ya, kan pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu kata sifat, kata benda, apa kata kerja Bang Luga? Saya mau tanya nih, biar clear. Pakai bahasa Indonesia Bang Luga.
firman itu keluar dari hati, ya, perkataan keluar dari hati. Dan dikatakan firman itu suatu pribadi, artinya dia bisa merasakan, dia bisa berinteraksi, dia bisa kekuasaan. Makanya kalau saya terjemah lebih dalam lagi, firman itu adalah hatinya Bapa. Bapa itu adalah pikiran. Bapa itu cuma pemikiran, hatinya Bapa itulah Yesus Kristus. Makanya Yesus dan Bapa itu satu orang sebenarnya. Oke, Bang Luga. Tapi dua perwujudan, karena apa? Supaya dia bisa berinteraksi dengan manusia. Karena dia kan wujudnya api dan tiak dan guntur. Makanya dia ngambil bentuk yang lebih kecil. Oke, Bang Luga internasional. Jadi apa narasinya tuh yang ilmiah gitu. Makanya saya tanya, itu kata benda, kata sifat, apa kata kerja? Harus clear gitu. Kalau dia pikiran itu kata sifat. Ya, nah, kalau dia pertanyaan kamu salah, firman itu pribadi. Iya, makanya saya tanya, kalau pribadi itu benda, apa sifat, apa kerja, harus clear lah. Jangan muter-muter, katanya debat internasional. Coba saya tanya dulu, firman itu kata benda, kata kerja, apa kata sifat? Ya, pertanyaan kamu yang salah. Sekarang misalnya kamu kata benda bukan? Kamu kata benda bukan kamu? Saya benda, saya manusia. Allah kan bukan benda, gimana sih? Lah kan Yesus kan tadi kan? Ya udah, berbeda, Yesus kan? Itu firman, Yesus itu Allah. Nah, Yesus itu benda manusia. Firman kan katanya bukan benda, berarti berbeda lagi kan antara Yesus sama firman kan? Firman itu berarti kata-kata, pengajaran. Bukan makanya disepakati dulu firman itu kata apa, saya tanya, kata sifat, kata kerja, kelamaan itu cara berdebat ya. Terus kamu yang mau kobar coba saya tanya, kamu bilang dia nabi itu aja dulu kata benda, kata sifat, kata kerja, pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa genderuwo. Nah, terus kenapa? Oke. Iya, Mak. Iya. Yesus itu Allah. Saya nggak mau bilang dia benda. Enggak. Firman itu kata apa? Nggak tahu saya, nggak tahu. Lo nggak tahu, ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Nggak tahu saya. Mana aja nggak tahu. Oh, itu Benjamin loh. Itu bukan menunjukkan. Kamu jangan memframe. Oh, pertanyaan kau tuh salah. Kok orang kata benda sih? Ya orang tuh makhluk hidup. Kalau nggak Tuhan. Firman tadi itu kata benda, kata sifat, apa kata kerja. Kamu jangan hanya kejepit di situ. Mbak Jigo, saya ini bertanya, oi nabi palsu, saya bertanya. Saya bertanya, ada anak bertanya pada Luga untuk apa dia Waduh, itu ucapan Nabi kok seperti itu. Waduh. Ya emang dia lonte kok ditanya. Waduh. Kau kan gue bilang berdebat itu jangan muter-muter, berdebat ke intinya. Nabi, jangan lo muter-muter. Oh, lo kontong kau. Firman bukan Nabi, oi Luga. Iya, sekarang ku tanya apa modal kau bilang dia Nabi? Modal muncung kau itu udah mujizat nggak ada, Nabi lo nggak bisa bangkit. Nggak bahas Nabi, saya tanya firman, oi Luga. Nggak bisa begitu debat, jangan cuma kau yang nanya. Kalau mau jadi Nabi, otak harus benar. Kalau otak rusak begitu mah menyesatkan umat. Nabi kamu sudah mau dari antara orang mati kok, ngomong aja nggak benar, ngaku Nabi. Oh, mujizat kau nggak ada, muncung kau kemana-mana. Berdebat itu harus tanya jawab, jangan cuma muncung kau yang nanya. Enak aja kau nanya-nanya. Ditanya kau nggak maunya kau nanya-nanya, aku sumpel lagi sendal itu buat kau. Kalau Bang Ale mah nggak akan ada mukjizat, Bang Luga, kan beliau bukan Nabi. Iya, kalau Bang Luga mukjizatnya apa? Bilang. Ini Bang Luga kan Nabi. Jangan ngajarin orang. Diam. Bang Luga udah tahu kan Nabi. Terus mukjizat Bang Luga apa? Tunjukkan, kita mau tahu. Ini mukjizat Bang Luga. Allah punya roh jali. Beda kan? Dia punya roh jali, saya punya roh kudus di dalam badan saya. Sabar, jadi Nabi itu, bentar Mbak, jadi Nabi itu perasaannya harus halus Luga, harus lembut, ramah. Nabi itu nggak boleh kayak preman. Mana ada Nabi kayak preman? Nggak ada Luga. Mulut kau tadi kasar. Goblok. Kau tadi mulut kau kasar tadi. Sebentar. Kau bilang kau Nabi palsu, apaan? Kalau kata kambing beneran Nabi palsu itu orang kayak nggak ada mujizat, nggak ada ini ucapan seorang Nabi ya.
Sabar. Kita coba lihat. Iya betul. Dari Bapak tua. Ini kan ada Roh Kudus. Kita ada Roh Kudus, ada bunyi terus mau ngajarin orang lagi. Pak Bodoh kali kau. Apa ya? Ya, saya udah selesai. Lanjut. Ini kan Saya dengan Pak Luga bertetangga. Gimana? ya Pak Panjaitan kan Kristen nih. Gimana Pak? Silakan dikomentari. Saya mau nanya aja deh Pak, kalau bisa. Kalau bisa, sorry saya berisik sedikit. Silakan. Kerja nih. Silakan. Boleh nanya Pak ya? Ini silakan. Nanya sama siapa ini Pak? Sama Pak Luga ini? Sama Nabi Luga apa Nabi siapa? Ya, yang nggak mungkin sama juga lah. Oh iya, silakan. Oke, saya mau nanya ini Pak, Al-Hadid 3 itu. Tolong dibacakan boleh Pak? Yang bertanya apa Pak? Itu kan jelas itu ayatnya. Kalau boleh tolong dibacakan Pak, boleh? Ya udah. Seperti mana nih ya? Kalau nggak ada Roh Kudus dia mau dia mau ngoceh mulu, Roh Kudus nggak punya, mau Saya baca terjemahannya ya Pak ya. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini bagus kok, terjemahan bagus ini. Maksudnya yang Johir itu yang gimana itu Pak? Yang nampak, kekuasaannya nampak, kasih sayangnya nampak, kemahaadanya tampak, semua tampak itu. Jadi bukan dirinya ya yang kelihatan itu, tapi kemahakuasanya. Jadi efeknya gitu, efek dari kemahannya itu. Eksistensi, bukan substansi. Ini host, ini Pak Logikawi ya? Logikawi? Tahu ya? Yang mana? Katanya aku kenal ya? Bukan Bang. Bukan. Tampak itu seperti apa Pak? Ya, silakan ditanggapi Yang dulu tampak itu pertanyaannya bukan Pak Panjaitan. yang maksud saya yang tampak itu bukan wujud gitu enggak? Atau gimana itu? Oke, kami pimpin biar saya tanggapi coba. Ya silakan. Jadi yang tampak itu adalah eksistensinya atau ciptaannya yang melingkupi segala kekuasaannya. Saya kasih contoh begini. Negara Indonesia ini itu kan melingkupi dari Sabang sampai Merauke. Setiap orang dari Sabang sampai Merauke secara umum ini ya, itu mengakui bahwa Jokowi lah presidennya. Dan Jokowi berkuasa di negara ini, itu semua orang tahu bahwa Jokowi berkuasa. Nah, itu namanya eksistensi. Dimanapun orang, ya, itu mengakui bahwa Jokowi itu presidennya. Kalau ditanya presiden siapa, dia pasti ngaku Jokowi gitu. Kalau yang nggak ngaku itu orang gabrul. Nah, itu namanya eksistensi, keberadaannya. Artinya, eksistensinya ada. Yang jadi permasalahan adalah substansi. Substansi itu Jokowi oleh kita yang di sini di Komal misalnya, kan nggak berarti kita harus bisa lihat Jokowi langsung, kan nggak mesti. Kecuali kalau Jokowi mengizinkan kita untuk ketemu dia, baru kita bisa lihat. Nah, itu baru substansi namanya. Tapi eksistensi itu adalah pengakuan dari seluruh makhluk, suka atau tidak suka, tunduk atau tidak, Allah tetap sebagai Tuhan, sebagai Rabb yang eksis, yang zahir, kekuasaan yang nyata gitu. Begitu Bang. Berarti Allah itu ibarat kata bisa dilihat lah ya, enggak? Allah bisa dilihat kalau dia mengizinkan. Nah, kalau dia mengizinkan gitu. Ya, kalau dia belum mengizinkan ya tidak bisa. Kenapa? Kita melihat ciptaannya saja seperti matahari aja kita tidak mampu. Ya, coba lihat matahari itu 5 menit. Kalau nggak, pasti terbakar matanya. Nah, itu baru ciptaannya. Atau melihat api, atau melihat listrik dan seterusnya. Apalagi mau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini loh Pak, tadi Bapak bilang bisa asal dia mengizinkan. Sekarang ya, Bapak bilang lagi kita tidak bisa melihat gitu. Maksudnya gimana? Bisa kalau diizinkan. Dua yang bertentangan gitu loh. Enggak. Jadi itu bisa ya, sesuai dengan izin. Saya kasih contoh tadi. Kita mau melihat Jokowi, ketemu Jokowi ini bisa kan? Kalau diizinkan oleh Pas Pampres untuk masuk ketemu sama dia.
Tapi kalau Jokowinya tidak mau ketemu sama kita, dia tidak mengizinkan, gimana kita mau ketemu? Kan gitu logikanya. Jadi mentang-mentang bisa bukan berarti tanpa izin dia baru bisa, nggak bisa. Nah, terus kamu udah ketemu Tuhan belum? Hah? Oh, orang beriman itu ketemu Tuhannya di akhirat dalam surga. Nah, kamu udah ketemu Tuhan belum? Di dunia ini yang ada itu Tuhan Gabrul, Tuhan bohongan. Berarti kan keputusannya lo benar, bukan yang sekarang. Bisa dilihat itu eksistensi atau ciptaannya. Keputusannya nanti. Nah, gitu ya, saya udah jelaskan ya. Jadi yang bisa dilihat di dunia ini eksistensinya, itu namanya zohir. Gak nyambung omongan lo. Zohir apa zohir? Iya, saya kurang bahasanya kayak bahasa planet lagi. Oke, saya ulang. Kurang apa? Gini Pak, gini maksud saya gini loh Pak. Tadi Bapak bilang itu zohir itu tampak ya kan. Kalau menurut saya ini menurut saya pribadi ya, bukan ibarat kata aneh-aneh atau gimana gitu enggak. Menurut saya kalau sudah dibilang tampak ya otomatis kita melihat kan gitu. Tapi Bapak bilang kan, tadi iya, tapi kan saya nggak gitu. Saya nggak bilang bisa melihat saat ini kan enggak. Saya bilang nanti bisa, tapi nanti kan begitu. Kan saya kasih perumpamaan tadi. Kalau saya tanya Bapak, Yesus Bapak berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bilang. Jadi jangan itu kiasan. Kiasan apa sih? Lu jangan asal ngomong, pakai datanya. Datanya apa? Jangan kelihatan tahu. Asal aja ngomong. Kalau tidak melalui aku, Bang Luga, garis bawahi kalau tidak melalui aku itu harus garis bawahi. Bang Luga tahu kosakata enggak? Bang Luga orang Indonesia enggak? Masa pernah panggil Bapak enggak? Aduh. Iya, tapi jangan kau panggil dia Bapak, itu bukan Bapak kamu. Aduh. Yang kondusif dong. Dan Yesus berkata, sampailah kepada aku kalau tidak bukan Bapakmu pertama. Kata kau nggak punya Bapak. Bentar Mbak, Bapak tua saya lanjutkan ya. Saya bilang bisa dilihat tapi bukan berarti sekarang. Allah menjanjikan melihatnya itu nanti ketika di dalam surga. Ya, jadi bukan ketika di dunia ini. Di dunia ini yang bisa kita lihat itu adalah eksistensinya, kekuasaan, ciptaan ya. Makanya ada ungkapan itu dalam Islam itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi Allah menyatakan bahwa lihatlah ke ciptaanku, kekuasaanku, tapi jangan berpikir tentang bagaimana bentukku, kata Allah. Karena kamu tak akan mampu melihatku. Ini salah itu. Salah itu. Kurang lebih begitu. Kalau di dalam Al-Quran itu laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana kita mau mengaku kita bisa melihat Allah sedangkan tidak seorang pun pernah melihat dia? Apa buktinya gitu? Kan nggak ada komparasinya. Nabi melihat Tuhan kok. Saya tanya nih Luga nih misalnya, pernah lihat bakteri nggak? Nggak nyambung. Seperti itu. Jadi bisa dilihat itu bukan berarti Nabi itu melihat Tuhan. Melihat itu di dalam surga. Itu melihat Tuhan. Itu eksistensinya, bukan melihat Tuhan. Ya saya melihat Tuhan. Melihat itu dengan dia melihat Tuhan di kiasan. Kiasan. Oh kiasan. Kau jangan ngarang lebih tahu. Iyalah. Kalau dibilang Yesus anak Allah, apakah dia punya ibu? Saya tanya. Apakah dia punya ibu? Kalau nggak kiasan. Siapa anak mamanya? Yang dilahirkan secara lawan. Yang namanya anak itu pasti ada ibunya, ada ibu bapaknya. Nggak mungkin dibilang anak tapi nggak ada ibu bapaknya. Itu ngawur namanya. Kalau nggak kiasan kan. Jadi bahasa kiasan itu jangan dicampur aduk dengan bahasa kau salah. Kamu nggak nyambung dilarinya ke situ. Apalagi kamu nggak Roh Kudus lagi. Setiap orang yang tidak memiliki Roh Kudus itu nggak boleh mengajarkan firman Tuhan. Bang Nabi Luka punya akal. Bentar dulu. Nggak punya akal. Bang Nabi Luka punya akal nggak? Nggak punya. Nabi Luka punya akal nggak? Gini Bang. Bisa lihat akal Bang Luka? Bisa lihat akal Bang Luka nggak? Di dalam otak saya lah. Gini Pak. Iya, coba lihat. Tadi kan Bapak bilang tadi, sorry Pak, bentar.
tadi Bapak bilang tadi kan yang kita lihat itu eksistensinya kan gitu. Itu kan ngomong Tuhan, tapi manifestasi mujizat Tuhan nggak ada di agama kau. Ada nggak manifestasi Tuhan di dalam agama kan nggak ada. Muhammad nggak bisa bangkit dari kematian. Kau pun nggak bisa membangkitkan orang mati. Nggak ada. Lah kalau Muhammad itu nabi bang, ya manusia biasa bisa meninggal. Nabi tapi kalau Tuhan meninggal itu kan luar biasa. Kebahagiaan Yesus. Begini, kalau iya. Mana ada bangkit, mana ada hilang itu yang ada. Kalau nabi itu manusia bro. Nabi Anda ini loh, nabi itu manusia jadi bisa meninggal. Ya nggak bagi-bagi. Memang zombie. Memang lo kira zombie. Memang lo kira zombie bisa mati bisa bagi-bagi. Lo ini bagaimana sih? Mikirnya bagaimana? Itu terlalu banyak film sih. Nabi Muhammad bangkit nggak ada. Kau tuh nggak ada mujizatnya. Kau nggak mau ngomong. Nggak ada mujizat yang menopang omongan kau. Kau ngomong atas dasar diri kau sendiri. Nggak ada mujizat yang menopang kau. Sponsor kau nggak ada. Mana ada mujizat lo juga nggak ada kan? Mujizat lo mana? Tidak bangkit dari antara mati. Dia itu mati. Pak Tua kau diam dulu sebentar. Pak Tua kau diam dulu sebentar. Ya, Yesus itu bangkit dari orang mati. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ada kuasa mujizat yang menopang omongan dia. Kalau kau apa coba? Nggak ada mujizat yang menopang omongan kau. Kau ngomong berdasarkan diri kau sendiri. Gak punya mujizat, itu manusia biasa gitu. Makanya justru kau manusia biasa. Jangan kau ngajarin nabi. Lo kan mengaku kau nabi. Sudah sadar kau manusia biasa. Nanti kau ngajarin lagi. Lama-lama mau. Lu gak dengar? Ya, tapi kan mengaku nabi. Ada sponsor yang menopang gua. Dengar dulu. Orang mati. Jelas. Dulu. Diam tuh. Lo itu kan mengaku nabi. Nabi itu kan punya mujizat. Lo itu mujizat lo apa? Tuh, coba. Apa? Mujizat lo apa gitu? Kalau aku kan orang biasa memang gak punya mujizat gitu. Kalau lo kan mengaku nabi. Lalu mujizat lu apa? Bilang, buat gua Yesus bangkit dari antara mati, kuasanya dia lah yang menjaga gua. Kalau lu itu ada yang menopang gua, ada yang mengkonfirmasi omongan gua. Lu gak, dengar dulu. Lu kan nabi, lu kan dekat dengan Tuhan. Coba lu punya eksistensi sebagai nabi. Coba matikan room ini, bisa turun gitu. Bisa apa ini rungkat kalau memang iya lo memang nabi. Ya lo kan tukang sampah, ngapain lo nyuruh gua sebagai lo tukang sampah lo ngapain nyuruh? Tukang sayur lo nyuruh orang lucu juga mau kenal, mau nyuruh nabi. Bang, Bang Uga ini kan ada, Bang Uga dia kan ada ngomong gitu kan? Iya, saya baru naik di room ini tolong dong, sebentar saja. Ya nabi jenengan ini Bapak Tua. Oke, gini tadi Pak ya, tadi penjelasan Bapak bilang itu yang Zohri itu yang eksistensinya kan gitu. Itu kan tadi kita Bapak berbicara itu, Bapak tadi berbicara di situ bukan yang Zohir gitu loh. Ada kayaknya juga, yang ada itu ngetawain lo. Udah, agamamu nggak ada kekuatan dan mujizat, diam aja jadi pendengar aja. Waduh, begitunya. Mujizat nggak ada, bangkitkan ke orang mati lo 3 orang biar ada kekuatan. Ini ngoceh mulu, lama-lama dibilang nggak bisa bangkitkan. Kalau cuma bangkitkan itu banyak. Bisa. Tolong dong sekarang kan orang iya bisa nggak Nadi lo bangkit dari ini dirungkatin, tolong ini dirungkatin, bisa nggak kalau ini dirungkatin sama juga. Dong usah. Kalau nggak ini kan ada pertanyaan dari pihak Kristen atau pihak Muslim. Semuanya Bu, Ibu, sebentar Bu, gini Bu. Ini kan ada pertanyaan dari pihak Kristen ke pihak Muslim. Yang dulunya itu kan ke Islam. Bang kan bukan Islam, ya kan? Itu biar dulu. Nanti kalau Bang Luka mau ditanya, nanti ada yang mau tanya gitu. Ya. Enggak. Aku menanya sama orang Islam, Bang. Sama orang Islam saya tanya. Iya. Bukan Bang Luka kan? Ya ada Bang Luka tahan dulu ya. Yang merasa orang Islam lah Bang yang saya tanya, bukan siapa-siapa yang merasa orang Islam di sini ya bisa jauh lah gitu kan. Kita kan sebagai penanya kan butuh jawaban aja gitu loh. Kita bukan dari kemana-mana gitu. Yang tadi Bapak bilang itu Zohir itu eksistensi. Sementara yang Bapak paparkan tadi itu itu kan batinnya kan yang tidak kelihatan gitu loh. Oke Pak Tua tanya versi Islam kan.
tanya versi Islam, kalau sudah dijawab ya udah gitu. Kalau tanya versi Islam jangan dibantah. Bisa nggak? Bukan membantah, Pak. Saya bukan membantah, bukan. Tadi kan sudah dijelaskan tadi sama Bang Al tadi kan. Dijawab dengan versi Islam. Kenapa masih dibantah? Terus apa nih di mana? Mungkin belum paham. Kesalahannya di mana gitu? Kesalahannya di mana gitu? Tunjukkan mukjizat dan powernya. Tunjukkan kuasanya. Jangan ngomong doang. Mukjizatnya tunjukin, Pak. Banyak mukjizatnya, Kalau bro. nggak mukjizat ditunjukkan nanti kutimpuk pakai ember. Banyak Apa mukjizatnya? Bisa nggak Nabi mau bangkit? Oh, Mungkin Nabi mau jalan sebangkit. Emang zombie? Gini-gini ya. Luga. Enggak gini. Tadi kan ada banyak interupsi. Jadi mungkin Bang Al bisa ulang gitu. Kalau tadi kan gitu. Bagaimana, Bang? Boleh ya? Oke, boleh saya ulang ya. Allah itu al-awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi Allah itu yang awal, yang akhir, yang nyata maupun yang yang tersembunyi maupun yang zahir. Nah, artinya dia melingkupi segala dimensi, itu maksudnya begitu, Bang. Nah, adapun eksistensinya, perwujudannya itu adalah alam jagat raya ini, dimensi ruang dan waktu. Ini eksistensi Allah subhanahu. Artinya dalam dimensi ruang dan waktu ini terdapat tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keperwujudannya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengklaim bahwa yang menciptakan alam ini diri selain Allah, tidak ada. Bahkan Bang Luga pun nggak berani mengklaim bahwa alam akan. Nah, itu berarti Ya, itu yang nyiptain lu, Cok. Jadi maksudnya seperti itu, Pak. Jadi Yesus sudah jelas-jelas membangkitkan orang mati. Dia aja bisa naik ke surga, berarti dia dong pencipta alam semesta. Tuhan lu aja nggak kelihatan kok hari ini. Gantian. Ini Mana lagi Tuhan lu? jawab pertanyaan Bapak tua Bang Luga. Sebentar, Nabi. Bapak Lu Nabi, kalau ngomong Yesus itu pencipta langit dan bumi, udah dibuktikan kuasanya. Lo aja masih numpang di Yesus. Yesus yang bikin mujizat lo Kalau jadi Nabi ditumpangin. itu harus sabar, Bang. Kalau jadi mau Nabi itu dilanjut harus ini. sabar. Oke, ya, saya lanjut ya. Lu jangan asal ngomong, nanti kusiram Oke. pakai air. Oke ya, jadi di alam jagat raya ini tidak ada yang memiliki kekuasaan absolut ya, satu-satunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tidak bisa dibantah, kekuasaan absolut ya. Kalau Yesus itu nggak absolut, kenapa? Manusia kan banyak tuh, ada uco, ada sidul, ada tuyul, segala macam mirip. Ya, tapi kalau Allah itu tidak ada serupa dengannya. Lu jangan asal ngomong, bajigur mana kuasa Tuhan lo? Kuasa Tuhan lo yang mana? Jangan numpang di Yesus, kuasa Tuhan lo. Yesus yang bangkitin orang mati, lu tumpangin, seizin Allah. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada manusia, ada kucing, ada binatang, itu kuasa Tuhan sebenarnya. Mana buktinya bajigur? Mana buktinya bajigur? Oke, saya tanya itu balik, buktinya mana yang ciptain Tuhan lo? Kan nggak ada buktinya. Ciptakan alam, kapan Yesus ciptakan matahari? Kapan? Di kata siapa? Yesus ciptakan matahari. dengerin. Ketika Yesus, dengar. Ya diamlah kau, diam kau. Biar aku jawab. Jadi gini, ketika Yesus membuat mujizat, membangkitkan orang mati itu jauh lebih mahal dari bikin langit. Banyak yang Betul. bisa, Langit itu benda mati. Ini yang dibangkitkan manusia. Bisa, itu mah umum itu. Siapa? Bukan sihir aja banyak yang bisa. Siapa? Oh, jangan bilang siapa. Nabi mu aja nggak bisa bangkit kok. Nabi mu aja nggak bisa bangkit, jangan bilang banyak. Sekarang saya tanya, Nabi mu bisa bangkit ya? Matahari, bulan, bintang, ya, alam jagat raya ini kapan Yesus ciptakan? Kapan? Mana dalilnya? Sebelum lo lahir. Mana? Sebelum lo belum main. Ayat berapa? Nah, Yesus kan berkata kepada Yesus berkata, nggak boleh asumsi. Kamu diam dulu, nanti tampar nanti kau. Gini loh, kan Yesus itu kan membangkitkan orang mati, menghentikan badai, membuat tanda-tanda mujizat yang dibikin oleh Yesus itu jauh lebih mahal daripada menjadikan langit. Langit itu kan cuma benda mati. Yesus itu memberikan kehidupan. Ini kalau ketemu lebih tinggi memberikan kehidupan daripada cuma menciptakan benda mati. Ketemu madam bahaya nih. Apa? Ketemu madam bahaya nih. Madam siapa? Bang Luga orang itu. Madam.
Kita itu jangan hidup di dalam dunia ayal. Oh, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mana? Kan lo kan gak lihat. Makanya Yesus menyatakan dirinya sebagai diangkat jadi nabi, Bang. Bang Lukas, kamu jangan melarikan topik dulu kalau kau lagi bijak. Kamu jangan melarikan topik dulu, nenek-nenek ini lagi serius. Waduh, nenek-nenek. Orang Yesus sekarang ketika Yesus bisa membangkitkan orang mati, nabimu aja nggak pernah membangkitkan orang mati. Pernah nggak nabimu membangkitkan orang mati? Saya jawab. Bentar, Mbak. Saya jawab ya. Oke, saya jawab dulu nih Luga ya. Jadi di dalam kitab Taurat, Injil maupun Al-Quran yang bisa membangkitkan orang mati itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Yesus maupun nabi-nabi yang lain itu bisa tapi dengan izin Allah. Yesus mengatakan bahwa aku tidak mampu melakukan kecuali dengan izin Bapakku. Bapakku. Jadi salah itu. Mulut kau Luga, diam dulu mulut kau Luga. Topan kau salah kau. Tuh kan. Dia mulut kau. Luga, dia mulut kau. Nah, tuh kan. Jangan kau mulut kau yang kan. Oh, baru naik kau tahu. Mulut kau. Ngomongin agama mulut kau kayak gitu. Kau yang diam. Siram nanti kau pakai air panas. Bangsat kau, diam kau. Kau yang diam monyet. Kamu yang diam. Kau monyet. Tuh kan. Jaga mulut kau sama ustaz aku ya. Diam kau ya. Kurang ajar kau. Sok-sok nabi kau bilang kayak gitu betul. Mana tadi ustaznya? Suruh ngomong ustaznya. Ngoceh aja mulut kau. Suruh ngomong ustaznya. Semuanya tapi dia babon. Kau mengatakan seizin Allah tidak seperti itu kronologinya. Yesus itu membangkitkan orang mati dengan pasal kudus. Jaga mulut kau Luga. Kau bantah pakai mujizat, jangan dengan congor kau yang bau tai itu. Congor jangan dengan congoran kau yang bau tai pakai mujizat bantahnya. Kau nggak ada logika nggak kau? Otak kau fungsi kan? Otak kau fungsi kan? Yesus itu membangkitkan orang mati pakai Roh Kudus, bajigur, bau tai. Sekali kau belajarin. Bau tai, kau tau nggak? Buat neraka kau tau nggak kau? Allah lagi. Ngoceh aja mulut kau. Makanya kalau kau nggak ada Roh Kudus, jijat kau. Nggak apa-apa. Ngomong mujizat kau yang bisa menyelamatkan dirinya. Kok ngomongin mujizat kau? Gula darah lu nggak bisa menyelamatkan dia. Kau nggak ada Roh Kudus, ngajarin orang yang gula darah lu itu selalu tinggi juga. Roh Kudus dan neraka lah kau. Jangan terlalu marah begitu. Atau nggak ke Ustadz yang tadi, mana Ustadz yang tadi? Kok dia diam? Dia takut tak? Iya. Kalau aja nggak mau diam kalau orang bicara. Iya kalau dijelaskan itu diam dulu. Ngomongin agama kau, nggak malu kau. Kau pikir ini dunia karton ya? Dunia karton ini. Kau pikir kami percaya kau tunggu nabi? Hah? Pemabuk kau, ngomong-ngomong agama kau. Buset. Udah sabar madam. Ujung-ujungnya kau minta kau kiri ke kanan. Kau aja gede kau. Udah nggak ada. Kerjaan lain kau sampai bicara agama kau cari duit. Ada Roh Kudus nggak ada. Roh Kudus itu kau biar kau berfungsi. Masalahnya mujizat kau nggak ada. Mujizat Tuhan kau aja nggak bisa menyelamatkan diri kau. Kau bilang pula mujizat. Pakai otakmu itu logika sih. Dia udah bangkit butet. Butet kau yang butet kau. Butet mama kau butet. Ya itu sudah bagus juga lagi surga. Udah aman, udah enak dia hidup dengan bapak. Makan aja kau bingung kau ngomong-ngomong kau aja yang gede. Oke. Makanya kalau kau nggak